Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Menara Doa Online di saat hari ini. Kami percaya setiap kita adalah orang-orang yang begitu tekun mencari wajah Tuhan setiap harinya. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu sepanjang bulan yang telah berlalu dan bulan ini sudah masuk dalam bulan yang baru. Penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat hari ini kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Siapkan diri Bapak Ibu, biarlah mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Panjang dan lebar kasih-Mu tidak dapat kami hitung ya Tuhan. Jumlahnya tidak dapat kami kira dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sesaat pun ya Tuhan. Engkau selalu menopang kehidupan kami di saat kami goyah. Engkau yang mengangkat kami di saat kami terjatuh. Engkau yang menyembuhkan kami di saat kami sakit ya Tuhan Yesus. Dan saat kami lemah Engkau yang menguatkan kami dengan firman-Mu, dengan janji-Mu ya Tuhan. Dan di saat hari yang indah ini, layakkan kami ya Tuhan dengan kekudusan yang daripada Engkau. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami ceritakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib bagi kami lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami lewat hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Agar kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar setiap langkah hidup kami semakin berada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami di dalam roh-Mu ya Tuhan. Baharui setiap kali kami datang kepadamu ya Tuhan. Pulihkan setiap kali kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan. Sucikan setiap kali kami datang berseru memanggil namamu ya Bapa. Ya lalamata karalalalama ya syadal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 ama ya syeh. Urapanmu yang baru mengalir dalam setiap kami ya Tuhan. Minyak barumu ada atas kepala kami saat ini ya Bapa. Ya lalalama ya syadalalalalalalama. Kau kami sanjung. Pujian kami
segenap hati kami, segenap hidup kami ya Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih-Mu dengan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
Kami
dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, jamah hati kami, jamah kami dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami mau tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, apapun ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Lawat setiap kami semua ya Tuhan. Kau jamah setiap hati kami, perasaan hati kami ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan kasih yang memberikan kelegaan buat kami, yang memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari buka suaranya saudara. Masing-masing berdoa minta dijamah. Beberapa di antara saudara yang lelah, mungkin kau lelah, kau capek, kau mengalami kering, kosong. Mungkin kau mengalami kesedihan. Mari buka suaranya, katakan sama Tuhan. Biarlah Roh Kudus siapa? Oh ya, lama. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Tuhan bangkit bagai rajawan. Mari terbang bersamaku, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih. Mari buka suaranya, nyanyikan nyanyian ini saudaraku. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Tuhan bangkit bagai rajawan. Mari terbang bersamaku, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk urapan kasih-Mu. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Engkau hadir di tengah kami. Bahkan Kau menembus sampai semua gadget ya Tuhan. Semua screen, lawat dan jamah setiap anak-anak. Semua yang mengikuti menara doa online ini. Semua kami yang ada di Holy Spirit Room ini. Penuhi kami sekali lagi ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Jamah lagi Tuhan hati kami. Jamah perasaan hati kami Tuhan. Tuhan tahu kesedihan anak-anak-Mu. Tuhan tahu ya Tuhan kecemasan, kekhawatiran kami. Bahkan ya Tuhan kemarahan. Kami tidak kuat Tuhan.
Tuhan, tolong kami Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Jamah kami, jamah anak-Mu. Kuatkan dan bangkit lagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Aku percaya Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan buat yang sakit. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan buat kami yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, ketenangan, kelegaan. Engkau pulihkan setiap perasaan hati kami Tuhan. Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Doa ini kami percaya tidaklah Tuhan terbatas dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan setiap kali anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti menara doa ini Tuhan. Lewat doa ini Tuhan, Kau jawab kami semua. Kau jamah siap kami semua. Kau ubahkan kami semua. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Urapi kami. Terima kasih Tuhan untuk kelegaan, untuk kemenangan, untuk kesembuhan Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saya ingin melanjutkan lagi tentang bagaimana mengatasi yang namanya godaan saudaraku ya kan. Yang selalu berulang-ulang kita jatuh dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Nah yang hari ini yang kita mau renungkan dan kita pelajari adalah tentang pentingnya mengendalikan perasaan. Pentingnya mengendalikan perasaan. Nah kalau kita memang melakukan iblis, saudara, perasaan apa yang harus ada dalam diri kita? Damai sejahtera. Alkitab kan damai sejahtera. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 16 ayat 20. Ini teksnya kita akan baca sama-sama saudara bersuara. Kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu semua. Nah Alkitab katakan saudaraku, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang semoga Allah sumber damai sejahtera. Saudaraku, ketika Allah sumber damai sejahtera ini menguasai hati dan pikiran kita, maka kita punya kekuatan saudara untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kita bisa mematahkan setiap serangan dan godaan yang membuat kita jatuh dan ya kan yang membuat kita jatuh dan terus jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, saudara coba kita renungkan hari ini begini. Ya kan? Kita tuh harus mengetahui, kita harus mengetahui ya di mana titik atau letak kelemahan, ya kan? Kelemahan kita. Saudara terhadap godaan-godaan. Ya kan? Kalau kita ingin mengalami yang namanya kemenangan, ya kan? Atas iblis, atas godaan, ya kan? Yang membuat kita seringkali tersandung dalam dosa, hidup terikat dengan kebiasaan buruk, di mana sebenarnya kita tidak suka melakukannya, tetapi kenyataannya kita melakukannya berulang-ulang. Maka hal yang penting yang harus kita tahu adalah saudara harus mengerti ya kan di mana titik daripada kelemahan kita. Kita kan lihat di sini perintahnya saudaraku. Ya kan? Apa yang harus ya kan kita ketahui? Apa sih yang menyebabkan kita ini cepat menyerah kepada godaan? Coba Efesus 4 ayat 27 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan janganlah berikan kesempatan atau berikan tempat pijakan kepada iblis. Jadi di sini rupanya iblis itu bisa menggoda dan godaan ini bisa membuat kita jatuh saudaraku. Karena iblis itu punya kesempatan. Ada tempat daripada pijakan, ini Alkitab katakan. Ya kan? Seperti halnya iblis mengetahui ya kan, letak kelemahan yang namanya Adam dan Hawa. Ya, si Adam dan Hawa sendiri tidak menyadari, saudaraku, ya kan?
letak kelemahan dirinya. Ya kan? Oleh karena itu saudara Yesus, iblis memakai saudara titik lemah daripada Adam dan Hawa, khususnya Hawa dulu saudara. Dari Hawa lalu masuk ke Adam dijatuhkan. Saudara, dia pakai itu saudara, ya kan? Untuk menggoda, dan akhirnya iblis berhasil menggoda Hawa lalu bersama dengan Adam. Mereka melanggar daripada perintah Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk baca lagi saudara dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita lihat saudara polanya ya. Kita baca lagi 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, baca yang keras, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, iblis cuma seperti kayak satu kalimat pertanyaan. Saya lihat sini, apa jawaban daripada Hawa perempuan? Dia jawab begitu banyak. Saudara, jawabnya panjang banget dia jawabnya. Nah, disinilah titik saudara, bisa lihat, kita lihat sini ya. Ayat yang kedua, sahut perempuan itu kepada ular, saudara. Ya, jadi ular atau iblis ini bicara satu ayat. Jawaban Hawa 2 ayat, saudara. Serius sama di sini. Nah, ini titiknya, kita lihat, saudara, kita lihat ya. Buah, dia apa jawabannya, saudara? Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Dia jawab. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati atau pasti kamu mati? Pasti kamu mati, firman. Ini salah kan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, apa saudara? Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan di sini kita lihat saudara, setelah terjadinya dialog dan rupanya iblis berhasil memainkan apa saudara? Suasana hati daripada Hawa. Saudara, ya, suasana hati, perasaan Hawa. Lihat saudara, dia mulai dengan kata-kata apa saudara? Iblis ini, ya kan? Semua pohon dalam taman ini, ya kan? Jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu makan buahnya. Jadi si iblis sedang mengarahkan kepada si perempuan untuk menaruh perhatian kepada apa? Buah. Apa yang dikatakan jangan? Saya sering, saudara mungkin pernah lihat video ya. Ada 2 anak kecil saudara, kakak adik, cuman beda setahun atau setahun ya. Masih bayi lah, masih yang satu mungkin 3 tahun, yang satu 4 tahun saudara. Atau 2-3 tahun ya saudaraku. Didudukin di meja, terus di situ ada seperti kayak permen sama coklat. 2. Ada 3 permen di depan anak bayinya ini. Nah, mereka sudah bisa dialog sih, bisa ngomong sama bapaknya. Bapaknya bilang gini, ditaruh kamera. Kamu duduk baik-baik, ini permen, ini coklat, kamu boleh makan. Setelah nanti dia bilang, papa balik lagi. Kamu boleh makan. Saudara, itu pas ya, tunggu ya. Jangan makan, jangan sentuh. Gak boleh makan, gak boleh sentuh, gak boleh makan. Dia katakan, terus ulang-ulang. Lalu dia tinggalkan. Nggak nyampe saudara 1-2 detik, nggak nyampe 3 detik. Yang satu mulai pegang. Habis dia pegang, dia lihat. Habis dia lihat, dia taruh. Terus dia nengok, saudaraku, yang adiknya lihat lagi, dia mulai makan. Terus adiknya ikut makan lagi. Pas dibalik lagi, nah kena dimakan. Saudara, seringkali apa yang dilarang, itu yang menarik perhatian. Saudara bisa mengerti sini kadang. Itu iblis dia pintar saudara iblis ya kan. Nah, lalu kita lihat reaksi daripada si perempuan ini. Ayat yang ke-6. Perempuan itu apa yang dia buat saudara? Melihat. Pertama dia melihat. Waktu dia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun
memakannya. Nah, saudara, saya ingin bagikan begini saudaraku ya. Kita pertanyaannya gini. Bagaimana caranya kita mengetahui ya kan? Kalau kita ini memberi kesempatan kepada iblis atau memberikan pijakan kepada iblis. Kapan kita tahu kita itu begitu lemah, rentan terhadap godaan. Saudaraku, beberapa orang tergoda mudah sekali emosi dan marah. Dan ucapan kata-kata yang caci maki dan lain sebagainya. Itulah titik lemah dia. Dan kapan? Ya dia yang tahu kapan waktunya. Apa pemicunya daripada perasaan. Ada orang yang mudah sekali tersinggung, kecil hati. Beberapa mudah sekali putus asa. Saudaraku, nah lihat sini. Kapan? Ya kan? Kapan iblis kita tahu kita memberi kepada iblis? Pada saat kita dikuasai oleh perasaan apa? Negatif atau emosi negatif. Makanya Alkitab katakan saudara di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertanyaannya mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena hati kita adalah pusat dari apa? Emosi kita. Jadi kalau kita ingin hidup berkemenangan atas godaan. Saudaraku, kita bisa mau lepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dengar baik saudaraku. Apapun itu mungkin saudaraku. Entah kemarahan, entah kecanduan alkohol. Atau apapun itu saudaraku. Ya kan? Ya kan? Kita harus mewaspadai bukan cuma perilaku kita. Tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita perlu mengenali pikiran apa yang sedang kita pikirkan dan perasaan apa yang keluar dari pikiran itu. Karena apa saudaraku? Ya kan? Karena lewat jalur perasaan itulah iblis menggoda kita. Bukan dari jalur perilaku, tetapi melalui jalur apa? Dari pikiran masuk ke dalam perasaan. Disitulah perasaan itulah yang menuntun perempuan itu untuk mengambil makan buah itu. Saya ulangi saudara Yesus, ya kan? Di dalam Kejadian 3 ayat 6. Saudara, kita lihat proses urutan proses daripada godaan itu bekerja. Lihat saudaraku. Pertama-tama awalnya adalah perempuan itu melihat buah pohon itu. Ya kan? Dari dia melihat saudaraku, lalu perempuan itu mulai berpikir bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Setelah dia berpikir dan terus dipikirkan, hasil pikirannya apa saudara? Masuk ke dalam hati dia. Yang di sini dikatakan, ya kan saudara, buah itu menarik hatinya. Saudara, godaan akan berubah menjadi dosa. Godaan akan berubah menjadi tindakan melanggar hukum setelah, saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Setelah hati kita terpikat untuk itu. Saudara sini, ya kan? Saat perasaan hatinya tersentuh, perempuan itu melakukan tindakan untuk apa? Mengambil dan memakan dari buah pohon itu, lalu diberikannya kepada suaminya. Jadi saya melihatnya begini saudaraku, ya, bahwa iblis itu adalah seperti kayak manipulator yang ulung. Dia pintar memainkan mood kita, suasana hati kita. Saudaraku, kalau dia bisa kendalikan mood kita, suasana hati kita, pada saat itu sebenarnya kita sedang memberikan kesempatan buat iblis. Untuk apa? Memukul kita jatuh. Kalau iblis berhasil memancing emosi atau perasaan hati kita, maka perasaan hati kita ini akan menuntun kita untuk melakukan apa? Pelanggaran atau dosa tertentu. Ya kan? Tapi kalau emosi kita nggak terpancing, perasaan hati kita nggak terpancing, iblis tidak punya tempat, pijakan atau kesempatan untuk menggoda kita. Nah, saudara Yesus, hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua, saudaraku, ya kan? Yaitu tentang pentingnya yang namanya ngecek hati. Kalau kita bahasa Indonesianya ngecek hati ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ngecek jantung, heart itu jantung. Saudara, kalau secara fisik kita penting namanya periksa jantung.
Mungkin organ tubuh yang lain bagus, kalau jantungnya tidak bagus, itu bisa langsung orang tuh meninggal karena gagal jantung. Mau sakit apapun saudara, kalau jantungnya masih bagus, maka dia tidak akan meninggal dunia. Saudaraku, nah di sini penting saudaraku, begitu pula dengan kesehatan rohani. Makanya Alkitab katakan apa saudara? Ya kan? Jagalah hatimu dengan, jagalah jantungmu. Jantung hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Katakan amin. Nah Amsal 14 ayat 8 dikatakan begini. Mengerti jalannya sendiri. Ya, dengan kata lain, orang bijak tahu bagaimana harus bertindak. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi saudara, orang yang bijaksana, dia mengetahui pola-pola godaan terhadap dirinya sendiri. Sehingga dia bisa berkata tidak sebelum dia sampai ke tempat di mana dia tidak bisa mengatakan tidak kepada godaan itu. Saudaraku, dia bisa mengatakan tidak, saudaraku, kepada godaan itu. Apa dia bisa mengatakan kita sebelum dia sampai, ya kan, di mana dia nggak bisa mengatakan. Nah, oleh karena itu, saudara, hari ini saya secara singkat saya ingin bagikan pada saudara gini. Yuk kita cek, kapan saudara berada di titik paling rentan terhadap godaan. Saudara lihat, cek status daripada emosional kita. Setiap hari kita harus pegang. Kita harus periksa. Pertama, saya catat ada 10 saudaraku. Yang pertama, saya baca aja. Coba cek sekarang. Saudara dengarkan, ya kan? Apakah saudara sekarang hari ini, saudara merasa lelah secara emosional? Capek gitu loh. Capek secara emosional. Lelah. Ya kan, rasanya seperti stuck gitu. Atau lelah juga secara fisik. Coba cek, ya kan saudara? Atau saudara merasa bugar, segar, bersemangat secara emosional. Saudara bisnis, setiap kita pasti pernah mengalami rasa capek secara emosional. Saudaraku, itu pasti. Kenapa? Makanya pentingnya saat teduh setiap hari. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Berkata buat Tuhan, aku capek. Aku capek. Aku gak kuat. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Berkali-kali saya berdoa seperti itu. Berkali-kali saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku lelah, aku capek. Aku capek Tuhan. Beri aku kekuatan. Kalau aku terus capek, aku bisa jatuh. Ngerti saudaraku? Kita harus bisa jujur sama Tuhan. Ini untuk melindungi diri kita. Yang kedua, saudara, coba cek secara hati kita nih, jantung ini, saudaraku. Apakah kita sudah merasa bosan nih. Dan rasanya tidak puas. Atau sebaliknya, kita merasa tertantang atau merasa puas. Dengan keadaan kita maksud saya. Yang ketiga adalah apakah kita orang yang kayaknya udah pesimis. Mudah putus asa. Atau kita orang yang bersemangat dan optimis. Yang keempat saya bacain saudaraku. Apakah saudara hari-hari ini rasanya kering, kosong secara rohani. Kayaknya kok doa gak masuk. Nyembah sudah lama gak nyembah. Saudara gak masuk hadirat Tuhan. Saudara sudah lama gak nangis di hadirat Tuhan. Biasa bisa netes air mata. Saudara rasa kering. Ini titik yang paling rentan. Ketika kita kering dan kosong. Saudara, pasti kita akan kembali kepada kebiasaan atau cara hidup kita yang lama. Kalau kita kering, saudaraku. Atau kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, semakin bergairah sama Tuhan, semakin bertumbuh sama Tuhan. Saudara cek ini, kita semua jujur. Saudara, kita semua harus bisa jujur sama diri sendiri. Jangan bohongin diri sendiri. Karena kita yang tahu, saudaraku. Dan kita butuh Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, yang keenam, apakah kita sedang merasa tidak aman? Aku gak aman. Mungkin dengan pelayanan, dengan jabatan, dengan pekerjaan. Saudara rasa gak aman ini. Gak aman. Saudara rasa tidak yakin tentang masa depan kah atau apapun. Atau sebaliknya, saudara merasa lebih percaya diri, merasa aman.
merasa dicintai, saudara. Dan berikutnya saya lewat yang kelima di sini katakan, apakah kita merasa kesepian? Sepi. Terus kita kayaknya sendiri dan jauh sama orang, nggak bisa deket sama orang. Ini juga bahaya, saudaraku sebenarnya. Ini rentan dengan godaan yang seperti rasa kosong, saya sendiri, sepi, rasanya jauh, nggak bisa deket sama orang. Atau saudara merasa dicintai dan begitu dekat hangat dengan banyak orang. Saudara merasa ada dukungan-dukungan yang hebat, yang kuat dari banyak orang. Saudara, coba lihat, dipikir, dibanding. Dan hari ini saudara selesai daripada menara doa, kita datang sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, terus yang ke-8, saudara. Yang ke-7. Apakah kita hari ini merasa sangat terluka, terhina, atau rasanya kayak dibenci gitu loh, saudaraku. Atau kita benci. Ataukah kita merasa diri kita, aku orang yang dimengerti, dihargai, dicintai. Yang ke-8, apakah saudara memelihara sikap tidak mengampuni, ataukah saudara telah mengampuni orang lain? Apa saudara menyimpan kemarahan, dendam, kebencian dan pahit? Ini benar-benar perasaan hati yang rentan. Nah, iblis bermain di tempat yang seperti ini, saudara. Ya, yang ke-9, apakah kita merasa bersedih hati? Mungkin kalau saudara bersedih, berduka karena kehilangan orang yang saudara kasihi, atau sesuatu yang berharga, entah itu pekerjaan kah, entah apa barang dan lain sebagainya. Saudara sedih, terus ini juga situasi yang rentan terhadap godaan iblis. Atau saudara orang yang penuh dengan semangat dan sukacita, ya, sukacita, saudara berbahagia. 10, apakah saudara merasa frustrasi tentang sesuatu dalam hidup saudara? Saudara tidak puas, ya kan? Atau saudara merasa, waduh banyak hal yang saya bisa kerjakan hari-hari ini. Saudara, dengar baik, tempat iblis berpijak itu adalah apa, saudara? Perasaan hati kita. Hawa jatuh di dalam dosa dan mengajak suaminya Adam untuk melanggar perintah Tuhan. Setelah perasaan daripada Hawa itu dikuasai oleh iblis. Ibu bapak saudara kasih Kristus. Nah, ada satu nasihat daripada Rasul Paulus, saudara, di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Di sini dikatakan, janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini pentingnya saudara dan saya, setiap hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka. Kapan Roh Kudus berduka? Ketika kita kehilangan yang namanya sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, kita gak punya power. Kita tidak punya kuasa untuk menaklukkan iblis di bawah telapak kaki kita. Nah, nasihatnya pada firman Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus. Apa sih perasaan-perasaan apa yang kita simpan yang menyebabkan kita mendukakan Roh Kudus? Di dalam ayat 31 di sini dikatakan apa, saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala apa? Kepahitan. Ya. Kegeraman. Gerem itu ada. Kecewanya ya ada. Kemarahan yang dipendam itu gerem, saudaraku. Ya kan? Ya kan? Lalu kemarahan itu sesuatu yang keluar, meledak. Ya kan? Pertikaian. Saudara, pertikaian sama dengan pertengkaran. Fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Kenapa? Karena ini mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berduka, kita kehilangan sukacita keselamatan. Kita kehilangan damai sejahtera. Dan kita kehilangan kekuatan untuk mematahkan setiap godaan, serangan iblis dalam hidup kita. Dan kita akan mudah terjatuh. Atau kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Saudara Yesus, ya kan? Tetapi di sini dikatakan sebagai gantinya, ya, adalah ayat 32. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, sopan. Ada sopan santun, ada etika, ramah. Ya, menghormati, menghargai orang, ramah. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah
di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Semakin kita rentan secara emosional, saudaraku, semakin mudah kita jatuh dalam godaan. Semakin kita kuat secara emosional. Gimana saya bisa kuat secara emosional? Di sini dikuasai dengan apa? Sukacita. Alkitab mengatakan Nehemia, sukacita karena Tuhan. Itulah apa? Perlindunganmu. Perlindungan dari apa? Dari serangan. Ya daripada serangan iblis. Ya kan? Serangan godaan daripada iblis. Ya kan? Semakin kuat kita secara emosional, semakin kuat kita terhadap godaan. Sekarang pertanyaannya lagi, saya mau ajukan lagi pertanyaan begini. Coba kita pikirkan pertanyaan ini. Sudah berapa lama kalau saudara ini punya emosi, punya perasaan-perasaan yang rentan yang tadi. Sudah berapa lama situasi ini terjadi? Semakin lama saudara ngerasa, ini tinggal tunggu waktu, ini bom waktu nih. Bisa bang. Saudaraku. Ya. Apakah yang membuat saudara paling rentan terhadap godaan? Kalau saudara mungkin orang yang mau diet ya. Saudaraku, ya pasti kan godaan yang paling rentan, saudara jangan ke dapur mulu. Jangan bolak-balik ke lihat kulkas. Ya, atau ke meja makan. Duduk, jangan lama-lama di meja makan. Ya kan, waktunya makan ya makan duduk di meja. Kalau udah selesai langsung check out dari meja makan. Kalau saudara godaannya itu adalah, ya kan saudara. Terus kalau saudara godaannya adalah pemarah. Saudara harus hindari saudara. Perkataan-perkataan, tayangan-tayangan di internet apapun di gadget saudara. Yang berisi tentang kemarahan, perdebatan segala macam. Itu seperti saudara sedang menyiram bensin. Saudaraku, ya kan? Untuk satu hari pak. Atau saudara ikut marah dengan keadaan-keadaan seperti itu. Padahal kan orang itu gak dikenal. Keadaan gitu segala macam. Kita marah-marah dengan di depan HP kita. Sama orang. Nah ini jangan biasakan seperti itu. Kalau itu, ini karena nanti gak gampang sekali kita meletup kemarahan kita, tersulut kemarahan kita untuk hal yang sebenarnya kan. Kadang-kadang kita nih menguras energi kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Saudara, atau saudara seorang yang mungkin lemah atau godaan. Saudara tahu godaan saya adalah pornografi. Saudara blok itu situs-situs porno. Saudara hindari majalah-majalah lain sebagainya. Ini kita tahu ini yang titik lemah saya. Beberapa saudaraku lemahnya dari mata. Mata kalau lihat barang, kalau nggak beli kayaknya nggak enak. Saya ingat saudara satu bapak yang bijaksana. Saudara saya tahu mungkin bapak itu punya anak perempuan saudaraku. Anak perempuan atau laki-laki. Ketika dia jalan di mall dan bapak itu tahu itu toko mainan. Langsung si bapak itu tutup mata anaknya, dia gendong, dia lari saudara. Ya kan, supaya anak ini tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara tahu itu ceritanya saudara. Ya jadi hal-hal yang coba saudara tahu apa yang membuat kita paling rentan apa? Setelah apa? Berikutnya perasaan apa yang membuat kita itu rentan? Kita jaga ini perasaan kita. Ya kan? Atau siapa orang yang membuat kita rentan. Kadang-kadang kalau kita ketemu satu orang, ketemu orang ini, kita punya, ya kan, maunya marah aja sama dia. Maunya apa? Itu siapa orang itu jaga, ya kan? Atau pengalaman, ekspresi apa atau situasi apa yang membuat kita rentan. Kita harus coba duduk, luangkan waktu untuk mikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Saudara khusus, ya kan? Apa yang membuat saya rentan? Siapa orang yang membuat saya rentan? Peristiwa apa? Perasaan apa? Kalau udah timbul di hati saya. Saudara coba mulai duduk, atasi. Jangan abaikan. Kalau saudara mengabaikan, saudara gak serius menangani godaan. Ini godaan harus diserius ditanya. Ada orang-orang yang saudara selalu, oh saya nih kalau dinasehatin, pasti saya gak terima, saya marah. Karena kalau orang nasehatin saya merasa, jangan saya terhina.
Seolah-olah saya ini di bawah dia. Nah saudara pikir, ya kan, kalau seperti itu sikapnya, benar atau enggak benar? Nah ketika ada orang nasehatin, bagaimana reaksi kita? Saudara, bisa nggak kita kuasai diri, jagain perasaan, jaga hati kita? Kalau kita ditegur orang, kena kritik sama orang, kita dengar ada orang cerita, bicara tentang kita, itu titik lemah kita mungkin di kuping. Ini gimana kita? Saudara Kristus, kalau kita tidak pernah memikirkan dengan serius pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kita akan terjatuh dalam godaan yang sama. Kita akan mengulang kebiasaan buruk itu terus-menerus. Kita akan disebut orang yang bijaksana, orang yang dewasa, orang yang cerdas. Kalau kita mau meluangkan waktu duduk. Saat teduh. Bukan cuma sekedar saudara doa, minta ini, minta itu sama Tuhan. Ya, boleh, harus, tidak ada masalah. Bukan cuma sekedar nyanyi. Tetapi harus ada waktu-waktu khusus baca Alkitab. Saudara masukkan firman Tuhan. Hafalkan itu saudara ke dalam pikiran kalau bisa masuk di sini. Karena iblis selalu saudara, cobaan pertama yang dia mau masukkan adalah dia sebenarnya hajar dengan pikiran kepada kita. Tiba-tiba saudara pernah nggak lagi doa, lagi nyembah, masuk pikiran jahat, masuk pikiran kotor. Itu nggak dosa. Asal kita nggak mengolah pikiran itu. Saudaraku, untuk menjadi satu perasaan yang menarik untuk kita mau lakukan. Tidak dosa itu saudaraku. Seperti Martin Luther berkata, kita nggak bisa melarang burung, ya kan, terbang di atas kepala kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah jangan sampai burung itu bersarang di atas rambut kita. Kalau terbang tidak masalah. Kita kepikiran nih, kita lihat ini, kepikiran ini, saudara, tidak ada masalah. Pada waktu kita kepikiran itu namanya godaan. Godaan jangan sampai berubah menjadi apa? Dosa, menjadi perbuatan. Waktu kita melakukan tindakan, itu baru namanya dosa. Kan baru berpikiran enggak? Oleh karena itu, pentingnya saudara dan saya masukin benih firman Tuhan dalam pikiran kita. Ketika masuk situ, kita berdoa, Tuhan tolong aku. Ampuni aku Tuhan. Lalu perkatakan firman Tuhan. Saudara, kutip firman Tuhan. Saudaraku, maka apa yang terjadi? Apa yang kita lihat tidak terolah sehingga tidak menarik hati kita. Jatuhnya Hawa adalah dia lihat buah itu. Lalu buah itu dia pikir, dia olah dengan pikirannya baik dan sedap. Untuk dia apa? Dimakan. Lalu menarik hatinya. Setelah hatinya tertarik, maka perasaan itulah yang mendorong dia melakukan satu tindakan. Ambil buah itu, makan buah itu, dan berikan kepada Adam, suaminya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tiap hari saudaraku. Bagaimana Tuhan, Engkau kenal kami. Engkau tahu hati kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri, ya kan, memberikan kami. Makanya firman Tuhan itu saudara, ketopong keselamatan, pedang roh. Hari ini saudara, biarlah semoga Allah damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, menyertai kita semua. Kalau kita bisa mengendalikan perasaan hati kita, maka kita akan hidup dalam kemenangan atas godaan iblis setiap hari. Katakan amin saudaraku. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa saudaraku. Tuhan, kami butuh jamahan hati-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang mengenal kami, mengenal hatiku. Tuhan, mari saudara datang pada Tuhan. Bagaimana keadaan hati? Saudara check up jantung hati saudara. Jantung rohani saudara, jantung hati saudara. Check up. Apa yang ada dalam hati saudara? Apakah engkau lelah secara emosional? Apakah engkau selalu pesimis, mudah putus asa? Engkau selalu tidak puas? Seorang yang suka menuntut, mudah kecewa, mudah tersinggung.
Apakah saudara mengalami kekeringan, kekosongan, kekhawatiran, cemas? Saudara doa sekarang. Akui itu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku capek. Aku lelah, Tuhan. Aku pesimis, Tuhan. Aku kering, aku kosong. Aku rasa kesepian. Tuhan, tolong ngomong saudara sama Tuhan. Tuhan, aku merasa ya Tuhan terhina. Aku merasa ya Tuhan dibenci. Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Aku butuh urapan kasih-Mu. Jamah ya Tuhan, jamah hati kami. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Jamah juga pikiran kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau menjaga hati kami, perasaan hati kami ya Tuhan, dengan segala kewaspadaan itu Tuhan. Oh ya laba-laba, jauhkan dari kami Tuhan. Ya Tuhan, hati yang sombong, hati yang serakah, ya Tuhan, hati yang penuh dengan hawa nafsu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami ingin ya Tuhan, biarlah ya dari hati kami ini Tuhan, ada kasih yang keluar, ada sukacita, ada kebaikan. Ya Tuhan, ada penguasaan diri, kesalehan. Ya Tuhan, Tuhan aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah tiap anak-anak-Mu. Engkau kenal kami, Engkau kenal setiap hati kami. Ampuni kami kalau kami jatuh ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan setiap hati kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu mendukung dan membawa persembahan untuk menara doa ini. Tuhan, Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam Indahnya dekat kasih-Mu. sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang menuturkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.